Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan komponen biaya produksi dan penyusunan harga pokok produksi. Secara terperinci, pokok-pokok bahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian biaya produksi itu sendiri. Yang kedua berkenaan dengan elemen biaya produksi. Yang ketiga berkenaan dengan metode pengumpulan biaya produksi. Yang keempat berkenaan dengan metode penentuan biaya produksi. Yang kelima, konsep biaya produksi. Yang keenam, harga pokok produksi. Dan yang ketujuh adalah komponen dari harga pokok produksi itu sendiri. Terkait dengan pengertian dari biaya produksi, secara sederhana biaya produksi ini merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau sebuah bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, biaya ini mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai barang tersebut itu siap untuk dijual ke konsumen atau diserahkan ke pasar. Nah, biaya produksi ini merupakan biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk setengah jadi atau menjadi produk jadi yang nantinya produk tersebut itu siap untuk dijual. Di beberapa literatur lain disebutkan mengenai definisi dari biaya produksi, di mana biaya produksi itu juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan bahan langsung menjadi produk jadi. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan bahwa biaya produksi ini sebagai biaya yang berkaitan dalam menghasilkan suatu produk atau suatu barang atau penyediaan terhadap suatu jasa. Sehingga seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan perubahan bahan baku menjadi sebuah produk jadi atau dalam penyediaan suatu jasa itu dinamakan dengan biaya produksi. Terkait dengan elemen atau komponen dari biaya produksi itu diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku, dan yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya bahan baku ini merupakan biaya bahan yang dapat ditelusuri secara langsung baik pada produk maupun pada jasa. Biaya bahan baku ini dapat dibebankan secara langsung karena biaya ini dapat dilihat secara fisik dan dapat digunakan untuk mengukur kuantitas bahan yang dikonsumsi dalam proses produksi pada tiap produknya. Di beberapa literatur disebutkan istilahnya yaitu menggunakan istilah biaya bahan baku langsung. Kenapa? Karena biaya bahan baku tersebut secara langsung itu teralokasikan terhadap produk jadi dalam suatu proses produksi.
Klasifikasi berikutnya dalam elemen atau komponen biaya produksi yaitu berkenaan dengan biaya tenaga kerja langsung. Di mana biaya tenaga kerja langsung ini merupakan biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa ketika proses produksi ini sedang berlangsung. Seperti halnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja ini dapat dibebankan secara langsung karena biaya ini dapat dilihat dan diamati untuk mengukur jumlah dan lamanya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Komponen berikutnya yang menjadi elemen biaya produksi yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Di mana biaya overhead pabrik ini merupakan biaya keseluruhan dalam proses produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Namun, biaya overhead pabrik ini tidak dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang diproduksi. Contoh misalnya dalam hal ini adalah biaya depresiasi peralatan atau mesin, biaya bahan penolong, dan lain sebagainya yang pada prinsipnya biaya-biaya tersebut itu tidak dapat ditelusuri secara langsung terhadap barang atau jasa yang diproduksi. Namun, biaya tersebut berhubungan dengan proses produksi. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan metode pengumpulan biaya produksi, di mana dalam hal ini kita ketahui bahwa untuk melakukan perhitungan terhadap biaya produksi ini dibutuhkan sebuah metode yang berkenaan dengan bagaimana melakukan pengelompokan atau pengumpulan terhadap biaya produksi tersebut. Dan ini tentunya tergantung pada jenis produk atau jasa yang akan diproses oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini ada dua metode berkenaan dengan pengumpulan biaya produksi. Yang pertama adalah metode job order costing atau sistem perhitungan biaya produksi berdasarkan pada pesanan. Nah, dalam job order costing ini, biaya produksi diakumulasikan berdasarkan pada pesanan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan yang beroperasi berbasis pesanan biasanya menghasilkan berbagai macam produk barang atau jasa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam hal ini perusahaan yang masuk dalam kategori ini menggunakan metode job order costing yang mana dalam kaitannya untuk hal yang utama dalam penentuan biaya berbasis pesanan ini adalah berkenaan bahwa biaya dari suatu pekerjaan itu tentunya akan berbeda dengan pekerjaan lainnya. Dan dalam hal ini harus diidentifikasi secara terpisah yang berkaitan dengan pesanan tertentu dari pelanggan atau dari konsumen. Nah, contohnya dalam hal ini yang menerapkan metode job order costing yaitu perusahaan furniture atau perusahaan percetakan, di mana perusahaan tersebut itu dalam perhitungan biaya produksinya memperhitungkan atau menyesuaikan dengan pesanan yang diterima dari pelanggan. Metode berikutnya yang kedua adalah metode proses costing atau sistem perhitungan biaya produksi berdasarkan pada proses.
Dalam proses costing ini, biaya produksi seperti halnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ini akan diakumulasikan berdasarkan pada departemen atau proses pada periode tertentu. Nah, perusahaan yang masuk dalam kriteria ini merupakan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang jenisnya itu homogen atau sama, sehingga semua produk yang diproduksi pada suatu periode ini harus sama dalam hal jumlah sumber daya yang dikonsumsi. Artinya, dalam proses ini adalah proses secara massal karena produknya homogen. Nah, perusahaan yang menggunakan metode proses costing ini nantinya akan mengakumulasikan semua biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi. Kemudian biaya per unit itu nantinya akan dihitung dengan membagi total biaya produksi pada suatu periode dengan jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode bersangkutan. Sehingga akan diketahui berapa biaya produksi per unitnya. Nah, intinya dalam hal ini yaitu bahwa biaya untuk satu unit produk ini akan identik atau sama dengan biaya produksi dengan unit lainnya. Karena apa? Karena dalam proses produksinya ini produknya yang diproduksi adalah produk homogen atau sama. Contoh dalam hal ini, metode proses costing itu biasanya dipergunakan oleh perusahaan semen atau perusahaan kimia. Dan tentunya banyak lagi perusahaan yang menerapkan terkait dengan metode tersebut dalam perhitungan biaya produksinya. Bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan metode penentuan biaya produksi, di mana dalam penentuan biaya produksi ini ada dua cara untuk menentukan biaya produksi, yaitu yang pertama adalah menggunakan metode full costing dan yang kedua menggunakan metode variable costing. Nah, terkait dengan metode full costing, ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Baik biaya overhead pabrik tersebut itu merupakan biaya variabel maupun biaya overhead pabrik tetap. Nah, seluruh komponen biaya produksi tersebut itu selanjutnya ditambahkan dengan biaya non-produksi yang biasanya terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Nah, terkait dengan format dalam perhitungan menggunakan metode full costing, ini biasanya terdiri dari beberapa unsur biaya produksi, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku, terus ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik, baik itu variabel ataupun biaya overhead pabrik tetap. Sehingga secara kumulatif akan ketemu perhitungan mengenai biaya produksi atau cost production-nya. Metode kedua yang dipergunakan dalam penentuan biaya produksi adalah metode variable costing, di mana metode variable costing ini merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi
yang berperilaku variabel atau katakanlah komponen-komponen biaya tersebut itu merupakan komponen biaya variabel yang dilakukan perhitungannya ke dalam biaya produksi. Ini biasanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, untuk perhitungan biaya produksi menggunakan metode variable costing ini biasanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sehingga akan ketemu total dari biaya produksi. Intinya untuk metode penentuan biaya produksi menggunakan metode variable costing yang dipergunakan dalam perhitungan biaya produksinya adalah menggunakan biaya variabel, biaya yang terikat langsung terhadap produk tersebut dalam proses produksinya. Dalam konsepnya, sebenarnya biaya produksi ini tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Kenapa? Sebab biaya produksi ini merupakan biaya masukan atau input yang dikalikan dengan harganya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa ongkos produksi ini merupakan semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang siap untuk dipakai oleh konsumen. Dalam teori produksi dikenal adanya periode produksi, yaitu periode produksi jangka pendek dan periode produksi jangka panjang. Sehingga dalam teori biaya produksi tersebut itu akan mengenal dua istilah, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Terkait dengan biaya produksi jangka pendek, dalam hal ini tentunya ada faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel atau yang berubah. Maka dalam hal ini dengan sendirinya biaya produksi tersebut yang ditimbulkan oleh proses produksi juga akan berkaitan dengan biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan terkait dengan biaya produksi jangka panjang, ini semua komponen biayanya itu merupakan biaya variabel. Karena tadi disebutkan bahwa dalam biaya produksi jangka pendek itu meliputi biaya tetap dan biaya variabel, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu biaya tetap dan apa itu biaya variabel. Nah, biaya tetap atau dikenal juga dengan fixed cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu yang mana biaya tersebut itu besarnya tetap tidak tergantung dari output yang dihasilkan atau sifat besaran biaya tersebut itu tidak berubah-ubah karena akibat dari output yang dihasilkan. Berapapun output yang dikeluarkan, maka biayanya sama. Nah, yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya adalah gaji tenaga bagian administrasi, penyusutan mesin, penyusutan gedung, dan penyusutan peralatan lainnya. Atau biaya yang berhubungan dengan sewa tanah, sewa kantor, dan sewa gudang. Dan banyak lagi contoh biaya yang berhubungan dengan biaya tetap ini. Nah, untuk jangka panjang
biaya tetap ini biasanya mengalami yang namanya perubahan. Sehingga dalam biaya produksi untuk jangka panjang itu semua komponennya menjadi biaya variabel. Nah, terkait dengan biaya variabel, ini merupakan biaya yang besarannya itu berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Semakin besar jumlah output, maka akan semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya, kalau output yang dihasilkan itu kecil, tentunya biaya variabel yang harus dikeluarkan itu akan semakin kecil juga. Nah, yang termasuk dalam biaya variabel ini biasanya berhubungan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan bakar, biaya listrik, dan biaya-biaya lainnya yang pada prinsipnya sifatnya berubah-ubah. Nah, biaya tetap dan biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya akan menjadi biaya total. Terkait dengan konsep biaya produksi ini, ada 3 konsep atau 3 fungsi yang kita kenal dalam biaya produksi, di mana dalam perhitungannya kita akan mengetahui atau mendengar istilah mengenai biaya tetap total. Nah, biaya tetap total ini atau total fixed cost ini merupakan biaya yang konstan, yang tetap. Sedangkan yang kedua yaitu biaya variabel total, di mana biaya variabel total ini akan bergerak sesuai dengan output yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan. Semakin besar output atau unit yang dihasilkan dalam produk tersebut, maka tentunya biaya total variabel atau biaya variabel total ini akan semakin besar. Nah, secara kumulatif antara total fixed cost dengan total variable cost ini istilahnya adalah total cost atau biaya keseluruhan. Sedangkan kaitannya antara biaya produksi, pendapatan, dan laba ini ada korelasinya, di mana pada titik tertentu kalau dihubungkan dengan pendapatan kita akan mendapatkan yang namanya titik impas atau break even point. Nah, kalau di bawah titik tersebut maka perusahaan akan mengalami yang namanya kerugian. Sedangkan ketika sudah berada pada titik di atas titik impas tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan yang namanya keuntungan. Nah, segala bentuk konsep biaya produksi tersebut tentunya berhubungan dengan total cost, variable cost, dan juga berhubungan dengan fixed cost. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut, maka kita akan memahami bahwa salah satu maksimasi dari keuntungan produsen atau keuntungan perusahaan adalah dengan minimasi terhadap biaya produksi atau lebih kita kenal dengan melakukan yang namanya efisiensi dalam proses produksi. Nah, ada 3 istilah dalam melakukan minimasi biaya produksi, yaitu kita akan mengenal yang namanya opportunity cost, di mana ini merupakan selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang dipergunakan. Sehingga
kita dapat menggunakan sumber daya alternatif dalam proses produksi tersebut. Nah, berikutnya ada istilah yang namanya biaya eksplisit. Ini merupakan pengeluaran aktual, yaitu perhitungan secara akuntansi perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Sedangkan kita juga akan mengetahui atau mendengar istilah yaitu biaya implisit, di mana ini merupakan biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena adanya proses produksi. Bahasan terakhir dalam materi pada pertemuan kali ini adalah berkenaan dengan harga pokok produksi. Di mana kita ketahui bahwa untuk perusahaan manufaktur ini sebenarnya harus dilakukan yang namanya perhitungan harga pokok produksi. Nah, apa itu harga pokok produksi? Harga pokok produksi ini merupakan biaya manufaktur yang berkaitan dengan barang-barang yang diselesaikan dalam periode tertentu. Nah, ada juga istilah yang menyebutkan bahwa harga pokok produksi ini merupakan harga pokok produksi barang selesai atau cost of goods manufacture. Ini merupakan biaya barang yang telah diselesaikan selama satu periode tertentu. Nah, harga pokok produksi selama satu periode tersebut itu dilaporkan dalam laporan harga pokok produksi yang menjadi satu kesatuan dengan laporan keuangan. Biasanya dalam laporan keuangan akan ada perhitungan yang namanya harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan tersebut itu terdiri dari persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Maka akan ketemu yang namanya harga pokok penjualan. Nah, kaitannya dengan harga pokok penjualan tersebut, salah satu komponennya adalah harga pokok produksi, di mana untuk menghitung harga pokok produksi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa persediaan bahan baku, bahan kemas, dan bahan penolong. Lalu ditambahkan dengan adanya pembelian bahan baku, bahan kemas, dan bahan penolong tersebut. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, bahan kemas, ataupun bahan penolong yang ada di gudang dan tidak dipergunakan dalam proses produksi. Nah, dari perhitungan tersebut lalu ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambahkan dengan biaya overhead pabrik. Lalu ditambahkan dengan persediaan awal barang dalam proses dan selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses. Nah, itulah merupakan rumusan dalam melakukan perhitungan terhadap harga pokok produksi. Sehingga kaitannya dengan perhitungan harga pokok produksi, kita akan menemukan komponen-komponen yang terdiri dari satu, bahan baku yang terpakai, yang kedua, bahan pembantu atau bahan penolong, yang ketiga, tenaga kerja, yang keempat, biaya overhead pabrik, yang kelima, barang dalam proses, dan yang keenam, barang jadi. Untuk yang pertama terkait dengan bahan baku yang terpakai, ini biasanya cara perhitungannya adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian bahan baku dikurangi dengan retur pembelian, maka akan ketemu yang namanya total bahan baku.
Lalu selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir sehingga ketemu bahan baku yang terpakai. Sedangkan untuk perhitungan mengenai penggunaan bahan pembantu atau bahan penolong, maka rumusannya yaitu hampir sama, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai persediaan awal, ditambahkan dengan pembelian bahan pembantu, lalu totalnya menjadi total bahan pembantu dan dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, dari perhitungan tersebut akan diketahui yang namanya bahan pembantu atau bahan penolong yang terpakai. Sedangkan untuk memperhitungkan terkait dengan biaya tenaga kerja sebagai komponen harga pokok produksi yang ketiga, yaitu kita tinggal menjumlahkan semua komponen biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Misalnya dalam hal ini adalah gaji karyawan, tunjangan, bonus, dan lain-lain sebagainya yang keseluruhannya menjadi total biaya tenaga kerja. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik, ini juga kita memperhitungkan segala bentuk biaya yang berhubungan dengan proses produksi, namun menjadi bagian yang terpisahkan dari bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja langsung. Biasanya komponen yang berhubungan yaitu biaya listrik, biaya air, biaya penyusutan peralatan, dan biaya pemeliharaan. Sehingga secara kumulatif ini akan menjadi biaya overhead pabrik. Komponen berikutnya dalam perhitungan harga pokok produksi yaitu barang dalam proses. Sehingga dalam memperhitungkannya yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu persediaan awal mengenai barang dalam proses awal, lalu ditambahkan dengan biaya produksi secara keseluruhan. Maka dari dua hal tersebut akan diketahui yang namanya jumlah barang dalam proses. Lalu dikurangi dengan barang dalam proses akhir, di mana ini merupakan proses produksi yang tidak selesai pada periode tutup buku. Nah, perhitungan tersebut selanjutnya kita akan mengetahui barang jadi setelah proses. Untuk yang berikutnya, yang terakhir adalah berkenaan dengan perhitungan barang jadi, di mana dalam perhitungan barang jadi ini secara logika itu sama dengan barang dalam proses, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa persediaan barang jadi di awal, lalu ditambahkan dengan barang jadi setelah diproses. Nah, barang jadi setelah proses tersebut itu menggunakan perhitungan yang sebelumnya. Lalu secara kumulatif dari dua komponen tersebut itu kita akan mengetahui total persediaan barang jadi. Nah, dari hal tersebut untuk mengetahui berapa harga pokok produksinya dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Sehingga kita akan mengetahui harga pokok produksi dalam perhitungannya. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.